Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli dan Soli level 4. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga yang kurang sehat hari ini segera Allah sehatkan kembali. Hari ini kita akan belajar bina ibadah tentang ketentuan sholat bagian 2. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya mau mengingatkan kembali nih pentingnya ibadah sholat. Sholat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh sholatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirji, yang berbunyi, hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan nih surat Al-Mu'minun yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi kita diingatkan kembali nih Kak dalam ayat ini supaya kita itu benar-benar menjaga sholat kita, dan kita harus khusyuk dalam sholat. Nah, agar kita bisa sholat dengan khusyuk, kita harus memahami ketentuan-ketentuan sholat. Di ketentuan sholat bagian 1 kita sudah belajar syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, dan sunat-sunat sholat. Nah, kita akan lanjutkan nih Kak ketentuan sholat bagian 2 pada hari ini. Kita akan bahas yang pertama, hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Dan yang ketiga, hal-hal yang membatalkan sholat. Yuk kita simak satu persatu dengan lebih detail. Yang pertama, ada hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Ada 8 hal yang boleh kita lakukan ketika kita sholat. Yang pertama, membetulkan bacaan imam. Kalau kita berjamaah sholatnya ya Kak, jika bacaan imamnya ada yang keliru, kita boleh membetulkan dengan mengeraskan suara kita sebagai makmum. Yang kedua, membaca subhanallah untuk ikhwan atau bertepuk tangan untuk akhwat apabila terjadi sesuatu. Misalnya, imam lupa gerakan sholat yang harusnya ruku terlebih dahulu, imam langsung sujud. Yang ketiga, membunuh hewan membahayakan. Ketika kita sholat, kemudian ada hewan ular atau kalajengking yang membahayakan, maka kita boleh membunuhnya. Setelah itu, kita boleh melanjutkan sholat kita. Dan yang keempat, mendorong orang yang melintas di hadapan ketika sholat. Jadi kalau ada yang menghalangi kita sholat ketika kita ruku atau sujud, maka kita boleh untuk mendorongnya, untuk menyempurnakan gerakan kita. Kelima adalah membalas dengan isyarat apabila ada yang mengajak bicara atau ada yang memberi salam. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis Abu Daud At-Tirmidzi yang bunyinya, dari Ibnu Umar dari Suhaib, ia berkata, aku telah melewati Rasulullah SAW ketika beliau sedang salat. Maka aku beri salam kepadanya, beliau pun membalasnya dengan isyarat. Berkata Ibnu Umar, aku tidak tahu terkecuali ia
berkata dengan isyarat jari-jarinya. Jadi membalas salamnya dengan menggerakkan jari-jarinya. Kemudian yang keenam, diperbolehkan ketika sholat yaitu menggendong bayi. Nah ini juga ada nih Kak, riwayatnya hadis Muslim, bunyinya seperti ini. Dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, aku melihat Nabi SAW mengimami salat sedangkan Umamah binti Abi Al-Ash, yaitu anak Zainab putri Nabi SAW, berada di pundak beliau. Apabila beliau ruku, beliau meletakkannya, dan apabila beliau bangkit dari sujudnya, beliau kembalikan lagi Umamah itu ke pundak beliau. Jadi boleh, selama tidak menghalangi gerakan sholat. Yang ketujuh, berjalan sedikit karena ada keperluan. Kedelapan adalah melakukan gerakan ringan. Selanjutnya ada hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Apa sih yang dimaksud dengan makruh? Makruh adalah boleh dilakukan, tetapi jika tidak dilakukan lebih baik. Nah, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah yang pertama, menengadah pandangan ke atas. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, apa yang membuat orang-orang itu mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam sholat mereka, hendaklah mereka berhenti dari hal itu, atau kalau tidak, niscaya akan tersambar penglihatan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan di pinggang. Nah, hal ini dilarang Rasulullah SAW untuk meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, menoleh atau melirik. Menoleh atau melirik itu merupakan pencurian yang dilakukan setan dari sholat seseorang hamba. Nah, ini ada di hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Yang keempat, sholatnya tidak tenang. Jadi banyak gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, seperti garuk-garuk, atau misalnya badannya goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Nah, itu tidak boleh, itu dimakruhkan. Nomor 5, menaikkan rambut yang terurai atau melipat lengan baju yang terulur. Biasanya ini ikhwan nih yang suka melakukannya setelah bangun dari sujud, suka merapihkan rambutnya. Nah, ini adalah makruh untuk dilakukan saat sholat. Yang keenam, menyapu tempat sujud dengan tangan lebih dari 3 kali. Kemudian yang ketujuh, pakaian sampai mengenai lantai dan menutup mulut tanpa alasan. Nah, sebaiknya kalau kita sholat agar lebih khusyuk, bacaannya disuarakan, tapi cukup terdengar untuk diri kita sendiri. Jadi mulutnya tidak ditutup, benar-benar tertutup. 8 adalah salat menghadap makanan. Ya, makruh jika kita sholat di hadapan kita adalah makanan, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Nah, apalagi kalau makanannya berbau, nanti kita sholatnya jadi nggak khusyuk. Yang ke-9, sholat sambil menahan buang air kecil atau besar atau apapun yang mengganggu ketenangan hati. Jadi sebaiknya sebelum sholat pastikan kita tidak menahan buang air kecil atau buang air besar, tuh, supaya sholat kita lebih tenang dan khusyuk. Yang ke-10 adalah sholat ketika sudah terlalu mengantuk. Nah, jika kita sangat mengantuk, sebaiknya kita tidur sebentar, lalu kita bangun untuk sholat. Kalau kita memaksakan sholat seketika terlalu ngantuk, khawatir akan mengganggu kehusyuan sholat. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 7 hal. Yang pertama, makan dan minum saat sholat. Yang kedua, berbicara dengan sengaja, bukan untuk pelaksanaan sholat. Meninggalkan sholat salah satu rukun atau syarat sholat, misalnya lupa berwudu
atau lupa takbiratul ihram. Yang keempat, banyak bergerak. Ya, jika kita dalam sholat banyak bergerak yang tidak diperlukan dan kita tidak tenang dalam sholat, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Yang kelima, ada tertawa terbahak-bahak. Kita sholat, kemudian kita tertawa dengan terbahak-bahak, maka sholatnya batal. Kemudian yang keenam, tidak berurutan dalam melaksanakan sholat. Misalnya, harusnya kita ruku dulu, tapi langsung sujud. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Tidak berurutan. Nomor 7, kelupaan yang fatal, seperti menambah sholat 2 kali lipat. Nah, ini yang biasanya kalau sholatnya ngelamun nih, harusnya sholat subuh 2 rakaat jadi 4. Nah, ini bisa juga membatalkan sholat kita. Nah, untuk tugas kita hari ini, yaitu merangkum materi yang sudah dijelaskan dalam video belajar di buku tulis. Nah, tadi kita sudah belajar 3 hal ketentuan sholat pada hari ini, yaitu hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, dan yang ketiga adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ini adalah ketentuan sholat yang sangat penting yang harus kalian pahami betul-betul. Jika ada hal yang masih jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan kakak bertanya kepada ibu guru, bapak guru, dan ayah dan bunda di rumah ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Thank you very much. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.